Kurang ajar, seperti kutu musang kali ayam. Hei, ikan macam apa kamu? Beraninya membokong lawan dari belakang musang berjambut. Ini bukan Nyai, bukan pertarungan para pendekar. Rupanya cuma begini kesaktian Raja Malwapati yang tersohor itu. Hei, kutu musang, bersiaplah menghadapi kematian. Ayo! Trivikrama. Kutu bajing, paling. Mau menang harus meling. Kesalahanku tempoh hari harus kubayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Ilmu apa lagi itu? Anak itu benar-benar keturunan Batara Susnya. Sarunya bisa mati kalau tidak segera kutolong. Kiri warna mati! Siapa yang masih tetap melawan akan dibunuh. Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran dan Nurweda.
Suliwa, Hamba pangeran. apa sudah ada kabar tentang Paman Prabu Angling Dharma? Belum pangeran. Tapi ada yang melihat bahwa beliau berhasil dikalahkan pendekar wanita lengan tunggal pangeran. Benar, Pangeran. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ada seorang berjubah yang membawa beliau. Besok, sesudah kita kuburkan semua prajurit yang tewas, kita cari Gusti Angling Dharma. Bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Malwapati, terutama kepada Mahapati Batik Matrim. Pangeran, besok hamba berniat akan mencari Gusti Prabu. Kalau perlu kerahkan beberapa orang prajurit. Paman Prabu Angling Dharma, orang yang sangat berjasa kepada Karingapura. Ada apa? Ada seseorang yang mengintai kita. Suliwa sedang mengejarnya. Hah? Bukankah musuh kita sudah menyerah semua? Durgandini belum. Pendekar wanita itu pergi menyelamatkan Nila Saroya. Bukan kalah, maupun menyerah. Guru? Maaf, aku sengaja membawamu kemari. Prabu Angling Dharma memerlukan bantuanmu, Liwa. Gusti Prabu? Di mana beliau? Ikut aku. Lihatlah. Gusti Prabu, Luka dalamnya terlalu parah. Aku tidak bisa mengobatinya, Liwa. Bagaimana, Liwa? hampir semua syaraf beliau rusak. Seperti menahan pukulan yang sangat berat. Saya yakin sebagian jantungnya juga retak. Apa mungkin beliau menerima pukulan ajian rengkah gunung? Dan bagaimana mungkin Durgandini bisa mendapatkan ajian yang sudah lama sirna itu? Guru mengenal ajian itu? Liwa, sudah ratusan tahun yang lalu, para pendekar dari berbagai aliran telah melarang ajian yang sangat merusak itu. Gunung pun bisa rengkah menerima hantaman ajian itu. Bopo, berikan jalan kesembuhan kepada Raja Bijak yang sangat hamba kagumi. Berikan wangsit kepada hamba untuk melakukan pengobatan. Bopo.
Gusti. Cepat bergemas, Gusti. Mumpung mereka belum mengepung rumah ini. Gondorekom sudah kalah. Gusti Giriwara telah tewas. Siapa menghina? Terhina. Gusti? Siapa tidak setia? Tersia-sia. Gusti? Gusti, cepat. Aku sudah siap menyongsong karmaku, Tirus. Turunkan senjata kalian. Tidak pantas menodongkan senjata kepada orang yang pernah mendampingi Sang Prabu Darmasuna. Apa tidak sebaiknya kita cari? Saya takut. Orang yang dikejar Suliwa itu ternyata si pendekar lengan satu. Terus terang, saya ragu. Apa Suliwa mampu menandinginya? Ramuan tadi akan mencairkan darah mati yang ada dalam daging. Kemudian akan merangsang pertumbuhan daging. Dan urat saraf yang retas untuk kembali menyambung akan memerlukan waktu. Aku kenal ajian itu. Karena yang menciptakan ayahku sendiri. Sampai saat ini, belum ada tabib yang mampu mengobati ajian rengkah gunung. Kita wajib berusaha, Guru. Ramuan tadi termasuk salah satu dari 7 ramuan dewa yang selama ini menjadi incaran para pendekar. Meskipun mereka hanya tahu ramuan ketujuhlah yang mampu membuat orang awet muda. Itu sebabnya kamu menjadi rebutan kaum pendekar tua. Seperti cerita Gusti Prabu. Kenapa kita tolong mengikuti gagasan banci dari orang jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlagak sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah. Jangan banyak mulut. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Ayo. Hentikan! Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Wele. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia?
Saya mengaku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Gila, dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar iblis. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Gusti Prabu kemungkinan bisa disembuhkan. Tapi beliau akan mengalami kembali seperti bayi. Seluruh daya yang ada dalam dirinya hilang. Beliau akan kembali merangkak dan beliau harus kembali belajar jalan. Aku cemas kalau ilmunya juga ikut sirna. Saya kira tidak. Sebab ilmu tersimpan dalam otak, dalam rasa, dan juga pikiran beliau. Saya yakin hanya tubuhnya yang kehilangan daya. Karena hampir seluruh urat sarafnya hancur. Jangan-jangan akan lama Gusti Prabu harus menderita seperti ini. Tidak, Guru. Paling-paling 2 atau 3 pekan. Kalau dirawat dengan baik. Kalau boleh, beliau akan saya bawa ke Kalinggapura. Suliwa, saya tidak mau ada orang lain melihat Prabu Malwapati yang perkasa ini menjadi tontonan dan belas kasihan orang. Guru, kalau saya tidak kembali ke induk pasukan, mereka pasti akan mencari saya, Guru. Bagaimana pendapat Guru? Boleh, tapi biarkan beliau di sini. Tinggalkan saja ramuanmu. Kalau kamu ingin bergabung dengan pasukanmu, karena beliau harus kembali ke Kalinggapura dalam keadaan perkasa. Guru, sisa ramuan ini mungkin hanya cukup untuk 2 kali pengobatan saja, Guru. Jadi? Kalau begitu, saya akan ke Kalinggapura dan membuat sisanya. Setelah itu, saya akan kembali kemari. Kamu harus berjanji kepadaku, Liwa. Janji. Tidak boleh ada orang lain tahu, termasuk Galuh Parwati, kecuali kita berdua. Saya berjanji, Guru. Kali ini aku tidak dapat menyembuhkanmu, Saroya. Lukamu terlalu parah. Aku tidak tahu ajian apa yang dipakai pendekar muda musuhmu tadi. Tapi aku yakin kamu diserang inti api yang lebih panas dari lahar gunung berapi, Saroya. Saroya, Saroya. Marahlah dan berikanlah pedang pusakamu pada anakku. Kau punya anak, Saroya? Namanya Sudawira. Saya yakin
Kalau wanita itu yang datang, dia pasti sudah mengobrak-abrik kita. Saya yakin bukan dia. Atau mungkin Suliwa? Pangeran, dia seperti ditelan bumi. Sama sekali tidak saya temui jejaknya. Mungkin orang itu tidak bermaksud menyerang kita. bagaimana kamu bisa yakin? Dengan kesaktian seperti itu, kalau dia punya maksud jahat, pasti sudah mengobrak-abrik kita. Iya, saya juga berpendapat begitu. Tapi bukan tidak mungkin. Itu sebuah peringatan bagi kita, Pangeran. Untuk berhati-hati. Pangeran. Pangeran, hamba menangkap Gusti Danaswara. Apa? Kau panggil dia Gusti? Iya, Pangeran. Tidak pantas. Wanita pendosa seperti dia kamu panggil Gusti. Dia hanya setumpuk sampah yang berwujud manusia. Sebuah rumah tangga akan berantakan kalau menyimpan wanita seperti dia. Dan sebuah negara akan hancur kalau wanitanya seperti dia. Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan yang mulia ini dulu pernah bersimpuh di telapak kaki wanita sampah ini. Tuhan harus akui itu. Tuan Dadorweda. Iya! Cambuk dia 100 kali untuk kelancangan mulutnya dan masukkan ke dalam kerangkeng. Citra Genje katanya tewas. Gendrayana dan Kilegawa entah bagaimana nasibnya. Kata murid saya, ia ditawan dan digelandang ke Kalinggapura. Semula, aku dan Ganggadara juga diajak. Tapi yang kudengar, orang yang meminta bantuan kita itu bukan orang baik-baik, pemeras rakyat. Maka aku putuskan tidak. Ganggadara juga. Genjik, otakmu memang otak celeng. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Yang aneh, orang-orang Halimun Petak bertarung sendiri. Katanya, Yatindra yang menggantikan Ranggasuli dan seluruh anggota perguruan membela Kalinggapura. Sementara, Putri Ranggasuli malah membela pemberontak. Perseteruan mereka sebenarnya sudah lama, Kangsa. Sebelum kejadian itu, Nila Saroya bahkan pernah merebut perguruan Halimun Petak dari tangan Yatindra.
dan Nila Saroya runtang-runtung dengan Durgandini dan membela pemberontak itu. Kita harus mengambil sikap atas kematian sahabat kita, Paron. Pria Mitra, Guru! Ada apa ini? Seorang petani menemukan di pinggiran hutan. Kakak! Bawa masuk ke dalam. Kangsa, mungkin kamu bisa mengobatinya. Saya tidak tahu ajian apa yang telah menatap dadanya. Masih ada harapan. Kelihatannya dihantamkan tidak dengan sepenuh tenaga. Kalau tidak salah, ini akibat pukulan aji inti api. Kalau dipukulkan dengan tenaga penuh, batu pun akan meleleh seperti lahar gunung berapi. Tolong suami saya, Paman. Iya. Siramkan minyak bulus sebelum luka ini mengering, supaya kulitnya kembali muda lagi. Tolong ambil minyak bulus di bilik obat. Baik, Guru. Untuk mendinginkan kulitnya, beri bobokan getebong pisang batu dengan daun sarubung. Padma, cepat bikin bobokannya. Saya kira ajian itu sudah sirna dari bumi persilatan. Karena perguruan Surya Kencana tidak memiliki ahli waris sejak Empu Suryawangsa meninggal. Kelihatannya mulai bermunculan pendekar-pendekar tangguh di sekeliling kita. Sementara kita sudah semakin tua, Kangsa. Beberapa pekan yang lalu di sini berkumpul pendekar-pendekar muda. Ada murid Ganggadara, Putri Mahashura, dan Putra Betara Surya. Rata-rata ilmu mereka Galuh, jangan Galuh, Galuh, tinggal. Cukup Nini Padmasari, dia adik seperguruan Kakang Suliwa. Itulah kehidupan. Kita-kita ini tinggal memiliki masa lalu. Kita selalu bicara dengan kata dulu. Saya begini, 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 begini. Rupanya tunas-tunas yang dulu tumbuh sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang besar. Sudah saatnya pohon-pohon yang rapuh itu harus merontokkan seluruh daun-daunnya untuk rabuk mereka. Kakang, Kakang, apa alasan Kakang melarang saya ikut? Gusti Prabu kan juga kakak seperguruan saya. Kalau begitu, kamu juga ikut mencari. Tapi kita berpencar. Itu malah lebih baik. Siapa tahu lebih cepat ketemu. Hah? Kita kan bisa sama-sama. Kenapa Kakang harus keberatan? Saya punya kaki sendiri. Saya nggak pernah minta gendong Kakang. Masalahnya bukan itu loh. Saya takut kalau yang membawa lari Gusti Prabu itu Sakti Mandraguna. Dan saya tidak mau kita berdua jadi korban. Biar ada salah satu pewaris perguruan Sugalu yang melanjutkan kebesaran nama Padepokan. Kakang, kalau kita lawan berdua kan, kita bisa menang. Kalau tidak, loh, saya minta pengertianmu. Kali ini saja. Sepertinya Kakang menyembunyikan sesuatu. Saya merasakan bahwa Kakang tidak bicara yang sejujurnya. Jangan-jangan sebenarnya Kakang tahu di mana dan bagaimana keadaan Gusti Prabu. Tiba-tiba kamu seperti dukun peramal loh. Bagaimana mungkin seorang tabib pergi tanpa membawa obat-obatannya? Kamu benar-benar aneh. Berapa lama Kakang pergi? Sampai Gusti Prabu ketemu. Ya berapa lama?
Sepekan? Sebulan? Setahun? Sewindu? Atau berapa lama? Sampai kapan? Kalau begitu, keluar rumah ini, saya ketemu Gusti Prabu. Dalam sekejap, saya sudah pulang. Pokoknya, setelah ketemu, pasti kami segera kembali kemari. Ya, kalau memang lama, saya bisa pulang dulu ke Sugaluh atau ke Malwapati. Galuh, jangan. Jangan ke Malwapati loh, jangan. Saya takut Gusti Sekarwangi akan cemas mendengar berita tentang Gusti Prabu yang telah raib begitu saja. Menurut saya, lebih baik kamu tunggu di sini sampai kami pulang. Jelas lebih aman. Tolonglah. Ya, kalau begitu saya akan menunggu di sini. Terima kasih, Galuh. Maaf, Den. Maaf. Nila Saroya, aku bersumpah, aku akan mencari anakmu. Dia akan kujadikan muridku. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Selamat tinggal, Saroya. Sampai kita bertemu kembali. Sekarang Gusti Prabu boleh berbaring. Besok pagi tenaga Gusti akan semakin bertambah. Kami sudah mengerahkan orang untuk mencari keberadaan Paman Prabu Angling Dharma. Tapi sampai sekarang, masih belum ada beritanya. Dan sampai sekarang pencarian itu masih terus kami lakukan. Sungguh kami menyesal sedalam-dalamnya. Saya yakin Kanda Prabu masih hidup. Selama ini, tidak ada pertanda apapun yang saya rasakan. Kami pun juga berpendapat demikian, Bibi Dewi. Untuk itulah, kenapa pencarian masih terus kami lakukan. Dinda Prabu bagi Malwapati adalah segala-galanya. Terus terang, semenjak terjadi kemelut di Kalinggapura, nyaris negeri ini tidak tersentuh oleh kepemimpinan beliau. Jadi, sangatlah wajar kalau kami semua menuntut tanggung jawab tuan-tuan.
kayu itu. Cepat. Tunggu. Mundur. Lemparkan. Lempar. Gusti. Hamba tidak menduga Gusti bisa pulih begitu cepat. Terus terang, ramuan ini baru sekarang hamba cobakan. Kamu benar-benar sempurna sebagai manusia, Liwa. Ilmu kanuraganmu hebat sekali. Sementara ilmu pengobatanmu benar-benar mengagumkan. Mudah-mudahan obat ini akan memulihkan tenaga Gusti secara paripurna. Sekarang Gusti minum lagi. Apa rencana Gusti selanjutnya? Gusti, sebaiknya Gusti Prabu ke Kalinggapura lebih dahulu, supaya semua wong agung di sana merasa tentram. Terutama Galuh Parwati yang sangat mencemaskan keselamatan Gusti. Kamu bisa ceritakan keadaanku kepada Galuh. Aku harus pulang ke Malwapati. Aku sudah lama meninggalkannya. Oh. Kasihan Dinda Sekarwangi dan juga rakyatku. Keluar,
sana, Gusti. balas atas kematian Kakang Naga Bergola. Kakang Naga Bergola tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu aji senyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya. Karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergola. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Aku tidak pernah selingkuh dari persahabatanku. Apalagi membunuhnya. Kau menyindirku, Angling Dharma. Aku bicara apa adanya. Kakang Bergola sengaja mewariskan ilmu aji senyawa. Karena dia ingin segera mati. Dia tidak sanggup terus hidup di Mayapada ini. Setelah dia mengetahui Nyai melakukan perserongan dengan saja emas. Kamu hanya tahu aku selingkuh tanpa tahu kenapa aku sampai melakukan perbuatan aib itu. Itu sungguh tidak bijak, Angling Dharma. Kakang Naga Bergola telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata. Sebagai istri, aku masih membutuhkan belayannya. Tapi dia lebih mengumbar keinginannya sendiri menjadi naga pertapa. Dia lebih suka menjadi resi untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Nyai sudah mendengar dariku. Kenapa Kakang Naga Bergola menginginkan kematiannya? Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Jadi, itu rupanya istri Kakang Naga Bergola, sahabat Dinda Prabu. Kasihan dia. Rupanya dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dan tubuhnya sudah berubah menjadi pegunungan batu, tidak dengan kendang. Kami semua mencemaskan Kanda Prabu. Pangeran Danurweda dan Adipati Prabakara sengaja datang untuk memberitahukan bahwa Kanda Prabu terluka parah
dan dibawa lari seseorang. Iya. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Kalian tahu siapa yang berhasil menyembuhkan aku? Siapa Dinda? Suliwa. Oh, Suliwa. Dinda Prabu, sekarang ini keadaan rakyat Malawapati sudah mulai resah. Banyak daerah dilanda kelaparan karena semua hasil panen mereka gagal. Maaf Dinda, akan lebih baik kalau Dinda Prabu dalam beberapa sasi ini jangan bepergian dulu ke mancanagari. Dan akan lebih bijaksana kalau sekarang ini kita memenuhi kebutuhan rakyat kita. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Malawapati juga. Iya, tapi... Kanda Prabu? Paling tidak dalam beberapa sasi itu, saya merasa sebagai istri seorang raja yang agung. Sekarwani. Suliwa harus menerima balasan yang setimpal. Suliwa? Ya, karena dia yang telah membuat saya seperti ini. Saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin Kakang dan Suliwa jadi bermusuhan? Padahal... Dia berpihak kepada musuh saya. Dia memusuhi guru saya. Siapa guru Kakang? Nyai Nilasari. Saya... Pak, orang itu mabuk. Maaf Tuhan, sudah mau tutup. Mau tutup? Iya. Permisi. Maaf Tuhan, sudah mau tutup. Ambil semua. Aku mau di sini sampai pagi. Kalau mau tutup, silakan tutup. Maaf Tuhan, kalau Tuhan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuhan... Aku bisa marah. Iya, maaf Tuhan. Ampun Tuhan. Iya. Sini. Iya Tuhan. Aduh. Kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan? Ampun Tuhan, kata prajurit yang makan di sini
Mungkin besok, Tuhan. Ya sudah, sana. Iya, Tuhan. Ketiga orang ini nyata-nyata telah ikut dalam pemberontakan melawan pemerintahan Kalinggapura. Yang tertangkap dalam perlawanan mereka kepada pasukan negara. Maka, atas nama hukum negeri ini, pada hari ini akan dilaksanakan hukuman mati kepada mereka. Tunggu! Saya menyangkal dari tuduhan itu, Pangeran. Saya tidak pernah berontak. Saya seorang perempuan malang yang terombang-ambing dipermainkan oleh kekuasaan yang ada di Kalinggapura ini. Dari kehidupan saya yang tentram di Gondorukam, lalu saya diboyong, dijadikan istri Pangeran Danurweda. Tapi kebahagiaan itu berlangsung sesaat. Karena direnggut oleh Gusti Prabu Darmosuno. Salahkah saya yang dijadikan pemuas nafsu sang Prabu? Salahkah saya? Raja kalian menjadikan saya wanita yang tidak punya martabat. Salahkah saya? Salahkah saya? Hentikan omonganmu, perempuan rendah. Saya perlu bicara. Sebelum ajal saya kalian renggut. Pangeran juga punya urun dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikit pun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain, meskipun dia adalah ayah kandungnya sendiri. Salahkah saya yang kemudian saya pulang ke tempat asal saya karena saya merasa dilecehkan keperempuanan saya? Salahkah saya yang memberontak Kakang Giriwara? Bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandung saya. Mengerti kalian? Mengerti? Pancung wanita itu bersama orang-orang yang menghancurkan Kalinggapura. Kebinyalan dia menghancurkan hubungan seorang Prabu dengan putranya. Kuburkan tubuhnya di jalanan di tengah gerbang, supaya diinjak-injak oleh siapapun yang lewat Kutaraja Kalinggapura. Menemani Gusti.
mereka? Ampun Gusti, izinkan hamba menangkapnya. Awas, asap racun! Kurang ajar. Kemana mereka? Kalian masing-masing berhutang 1 nyawa padaku. Raksa, bagaimana kamu tahu aku dan Gendarena ditangkap? Muridku ada yang melihat kalian digiring. Paron Wajah saya ajak untuk membebaskan kalian, tapi dia menolak. Katanya, orang yang kalian bela adalah orang jahat. Aku tak ada urusan dengan orangnya. Urusanku dengan uangnya. Tadinya aku mau balik ke Bantar Kawu, tapi aku cemas kalau kalian sampai dipancung. Maka secepatnya aku ke Kalinggapura. Kita cari Nyai Durgandini. Aku lihat dia masih hidup dan menyelamatkan Nila Saroya setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma. Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai Aji Rangka Gunung. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Biarkan orang-orang yang tidak mengerti itu. Tidak. Aku sudah siap menyongsong karma. Aku sudah siap.